Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eri dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi hasil pemahaman saya terhadap bab 4, yaitu ontologi. Kebetulan bab ini ditulis oleh Pak Eri, dan oleh sebab itulah saya memilih bab tersebut agar dapat mengkonfirmasi langsung kepada Pak Eri tentang pemahaman saya terhadap materi tersebut. Sebelumnya, izinkan saya untuk membahas sedikit tentang apa yang sudah kita diskusikan pada bab-bab sebelumnya, agar kita bisa mengkaitkan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Bab pertama berjudul Mengapa Filsafat. Bab ini membahas pentingnya mengetahui kenapa kita belajar filsafat. Dari bab tersebut kita ketahui bahwa filsafat adalah ilmu atau ibu dari segala pengetahuan yang membuat kita memiliki kesadaran, lebih kritis, lebih reflektif, dan lebih cerdas, serta lebih bijaksana. Sesuai dengan arti filosofi, yaitu cinta kebijaksanaan. Lalu pada bab 2, menyajikan kaitan filsafat dengan filsafat ilmu. Di bab ini kita dikuatkan bahwa syarat sebagai pendidik yaitu kita perlu memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan. Kemudian pada bab 3 kita diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi bagaimana ilmu itu dibangun dari proses berpikir kritis dengan melibatkan sintesis dan analisis, atau analisis lalu sintesis. Bagi saya bab 3 ini khususnya memberikan konfirmasi tentang alasan kita yang akan menjadi ilmuwan nanti insya Allah, kenapa kita perlu belajar filsafat. Seperti kita lihat di bab pertama, filsafat membuat kita berpikir kritis. Dan kemampuan inilah yang diperlukan oleh kita untuk memperkuat pemahaman dan keyakinan kita terhadap ilmu yang sedang kita pelajari. Dan hari ini kita akan membahas ontologi yang merupakan salah satu karakteristik ilmu. Dua karakteristik lain dari ilmu yaitu epistemologi dan aksiologi akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Baik, kita akan masuk ke dalam dunia ontologi, yaitu dunia yang membahas hakikat dari segala yang ada. Berdasarkan pendekatan ontologi, manusia dihadapkan pada persoalan yang materi atau kebenaran dan rohani atau kejiwaan. Kedua realitas ini merupakan hakikat dari keilmuan manusia, yaitu ilmu lahir yang dapat dilihat secara kasat mata dan ilmu batin yang bersifat metafisik karena kasat mata. Lalu apa yang akan dibahas dalam bab ontologi ini? Bab ini akan membahas tentang definisi dan istilah ontologi, kemudian objek dan aliran dalam ontologi. Kemudian kita juga akan berdiskusi tentang bagaimana manusia menjelaskan fenomena alam. Dan terakhir adalah simpulan yang tentunya berdasarkan pemahaman yang saya peroleh dari membaca bab ini. Seperti terminologi yang lain, dalam filsafat, kata ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ontos yang artinya being atau ada, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga ontologi ini bisa dikatakan adalah ilmu tentang ada dan keberadaan itu sendiri, atau the theory of being. Definisi ontologi dari sumber lain juga tidak jauh berbeda dari definisi ini, dari definisi yang pertama. Seperti yang kita baca pada slide ini, yaitu ontologi adalah ilmu
yang membicarakan tentang keberadaan. Definisi ini tertulis pada bab 4, yaitu yang berasal dari Nung Muhajir dalam Mukhtar Alif. Kemudian juga saya mencari definisi lain, yaitu dari Guarino, yang mengatakan bahwa ontology is the branch of philosophy which deal with nature and structures of reality. Lalu Aristoteles mengatakan bahwa ontologi ini adalah the first philosophy, yaitu filosofi yang paling kuno. Karena membahas esensi dari fenomena di jagat raya ini, apa dan mengapa ada. Oleh karena itu, pembahasan dalam ontologi adalah tentang hakikat dari segala yang ada dan menjawab pertanyaan apa itu ada. Kemudian oleh Surya Smuntari, ontologi itu membahas tentang apa yang ingin kita ketahui dan sejauh mana yang ingin kita tahu. Tom Fryer di sini dalam bukunya A Short Guide to Ontology and Epistemology, Why Everyone Should Be a Critical Realist, memberikan analogi yang cukup unik dalam memahami ontologi. Pada slide ini kita bisa baca bahwa ontology sounds like ontology, or the study of what you should drop on your toe. Ini cukup unik ya. Now, if you just drop a hammer on your toe, I guarantee you're going to be thinking about reality. Kenapa demikian? Karena dia mengatakan bahwa you're going to be thinking about real hammers and real pain in the real world. So there's no way you're going to be in the mind frame to ask, how do I produce knowledge about this hammer? Kayaknya nggak mungkin ya, karena kita sedang kesakitan. So you'll be pretty focused on its reality. So that's ontology. Katanya demikian. Lalu pada bab 3, saya menemukan penjelasan sedikit tentang ontologi, yaitu dengan bagaimana menjelaskan ilmu dengan pendekatan ontologi, yaitu dalam hal ini adalah sejarah sebagai sebuah ilmu. Kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon, keturunan, silsilah, atau genealogi. Kemudian kalau kita ambil kata sejarah dari bahasa Inggris, yaitu historia, yang juga berasal dari bahasa Yunani, yang artinya berasal dari historia, yaitu artinya belajar dengan cara bertanya. Dan hal ini mengindikasikan istilah sejarah, yaitu pemahaman tentang masa lampau. Jadi jika kita simpulkan, sejarah adalah kajian tentang masa lampau. Misalnya tentang silsilah yang akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang keberadaan dan siapa kita. Kemudian ontologi ini ternyata pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Cocclenius pada tahun 1936 Masehi. Dengan tujuan yaitu menamai hakikat yang bersifat metafisis, yaitu hakikat keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kemudian dalam perkembangannya, Christian Wolff membagi metafisika menjadi 2 kategori, yaitu metafisika umum yang di dalamnya ada ontologi, dan kemudian metafisika khusus yang terdiri dari kosmologi, psikologi, dan teologi. Dan di sini ontologi berarti cabang ilmu filsafat yang membahas prinsip yang paling dasar dan mendalam dari segala sesuatu yang ada. Barangkali kita sepakat bahwa ontologi termasuk dalam kategori metafisika umum karena membahas tentang ada dan tiada, suatu hal yang paling mendasar dan paling umum. Sebagai contoh ontologi dalam pembahasan ilmu, kita yakin ilmu itu ada karena ada asal-muasalnya. Pendekatan ontologi ini akan membantu kita untuk melihat eksistensi dari suatu fenomena. Oleh karena itu, berbagai istilah
yang menjadi ruang lingkup dalam kajian ontologi itu juga akan kita diskusikan pada sesi hari ini. Yang pertama adalah yang ada atau being, yang bermakna tidak ada yang kebetulan di alam ini karena ada mekanisme hukum alam. Kemudian istilah yang kedua adalah yang nyata atau realita, dengan penjelasannya bahwa suatu lingkaran sempurna yang tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terbagi. Barangkali yang dimaksud dengan realita di sini adalah hal yang nyata dan benar-benar ada. Misalnya, manusia itu nyata dan benar-benar ada. Mungkin demikian ya maknanya. Mohon konfirmasinya Pak Eri. Yang terakhir adalah esensi dan eksistensi, yaitu setiap yang ada selalu terdapat dua sisi, yaitu esensi dan eksistensi. Pada bab ini disebutkan bahwa kehidupan manusia yang terpenting adalah eksistensi, sedangkan esensi berkaitan dengan kemasa laluan. Pemahaman saya tentang esensi dan eksistensi ini adalah manusia itu menginginkan keberadaannya secara nyata dan terlihat perannya, meski terkadang melupakan esensi atau makna dari keberadaannya itu sendiri. Sebagai contoh, mungkin kita bisa mengkaitkan kehidupan yang ada pada saat ini, di mana banyak orang yang ingin eksis di dunia maya melalui media sosial tanpa memikirkan makna dari keberadaannya. Misalnya postingannya, mereka ingin eksis dengan melakukan postingan atau mempost sesuatu di media sosial, tapi kemudian mungkin kurang memikirkan esensi atau makna dari postingan tersebut. Barangkali demikian. Kemudian pada ontologi ini, ketika kita menelaah objek atau benda, kita akan membaginya menjadi dua hal, yaitu objek material pada saat kita melihat objek tersebut secara keseluruhan, atau objek formal, yaitu objek yang dipandang menurut sudut pandang tertentu. Misalnya manusia sakit itu akan dipandang oleh mungkin dokter, gitu ya, seperti itu. Lalu bagaimana daya tangkap manusia terhadap objek ilmu? Sejatinya manusia itu selalu menelaah hakikat ilmu berdasarkan asumsi yang dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa hal. Misalnya, hukum-hukum yang mengatur kejadian alam, apakah free will, deterministik, probabilistik, dan nasib. Kemudian juga mencakup pertanyaan yang mencakup yang dipelajari. Kemudian juga pertanyaan tentang hukum dari ilmu yang itu sendiri, apakah itu mutlak atau probabilistik. Kemudian juga ada asumsi yang digunakan oleh ilmu. Kemudian juga terkait dengan spesialisasi disiplin ilmu. Dan juga aspek dalam pengembangan asumsi yang meliputi tujuan, teori, dan operasionalisasi. Dalam memahami objek atau fenomena alam, manusia itu memiliki beragam pokok pemikiran dan akhirnya menjadi aliran dalam ontologi. Yang pertama adalah monisme, yang menyatakan hakikat asalnya sesuatu itu adalah satu. Bisa berupa materi seperti air, udara, api, tanah, atau bisa berupa ruhani seperti spirit atau ruh. Lalu dualisme ini merupakan sepertinya kebalikan dari monisme, yang melihat bahwa benda itu terdiri dari dua, yaitu materi, dua hakikat. Ya, hakikatnya benda itu adalah terdiri dari dua, yaitu materi dan ruhani. Mungkin dalam hal ini kita bisa contohkan manusia itu sendiri terdiri dari materi dan juga ruhani. Bahwa kita punya fisik yang kita bisa lihat secara keseluruhan dan juga ruhani yang mungkin secara kejiwaan atau secara tidak kasat mata kita bisa menelaahnya. Lalu ada aliran namanya pluralisme, yaitu segala hal yang merupakan kenyataan. Sebagai contoh, kenyataan alam itu terdiri dari berbagai unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara.
Tokoh modern yang menganut aliran ini adalah William James, yang dikenal sebagai seorang psikolog dan filosof Amerika. Dia menulis buku yang berjudul The Meaning of Truth, yang di dalamnya berisi pernyataan bahwa tiada kebenaran yang mutlak yang berlaku umum, yang bersifat tetap dan berdiri sendiri. Aliran ini menjadi ciri khas masyarakat modern dan juga mendorong kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi serta masyarakat. Kemudian ada juga yang bernama nihilisme. Lalu nihilisme itu mengatakan bahwa tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Tokoh modern aliran ini adalah Ivan Turgenev dari Rusia dan Friedrich Nietzsche dari Prusia, yang mengatakan bahwa dunia ini terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Terakhir adalah agnostisisme, yang mengingkari kemampuan manusia dalam mengetahui hakikat benda. Kata agnostisisme ini berasal dari bahasa Yunani yang yaitu agnotos, yang berarti unknown. Aliran ini muncul karena ketidaksanggupan manusia pada saat itu untuk menjelaskan secara konkret hakikat sesuatu. Filosof yang mempengaruhi munculnya aliran ini adalah salah satunya adalah Soren, yang terkenal dengan julukan Bapak Filsafat Eksistensi. Beliau mengatakan bahwa manusia adalah individu yang unik, yang tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu orang lain. Unik ya. Oke, lalu ada Heger menambahkan bahwa yang dapat menjelaskan manusia adalah dirinya sendiri. Ini juga unik dalam hal, menurut saya, banyak orang yang tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Perlu bantuan orang lain. Perlu misalkan bantuan dari psikolog. Dan saya belum tahu nih makna dari Heger ini seperti apa. Kemudian ada Sartre yang mengatakan bahwa manusia itu selalu menyangkal, katanya. Sehingga agnostisisme ini merupakan paham penyangkalan terhadap kemampuan manusia untuk mengakui untuk mengetahui hakikat benda. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Karena cukup menarik sih, tapi saya mohon maaf tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih detail tentang agnostisisme ini. Lalu kemudian pokok pemikiran manusia yang beragam ini tentunya berpengaruh kepada cara manusia menafsirkan fenomena alam. Di sini kita akan bahas yang pertama kali adalah animisme, yaitu yang percaya bahwa setiap benda memiliki ruh yang harus dihormati agar dapat membantu manusia. Kemudian juga ada naturalisme yang mengatakan atau menafsirkan benda itu memiliki kekuatan. Lalu ada Demokritus, di mana fenomena atau gejala yang ditangkap oleh panca indera berlandaskan apa yang kita bisa lihat melalui panca indera kita itu. Kemudian ada mekanistik. Mekanistik itu adalah yang menafsirkan bahwa benda itu terdiri dari zat-zat berkaitan dengan kimia dan fisika. Lalu ada yang namanya vitalistik. Vitalistik ini cara manusia menafsirkan sesuatu itu dengan berlandaskan pikiran dan kesadaran. Kemudian ada monistik. Monistik ini terkait dengan tafsiran manusia yang berupa energi dengan landasan elektrokimia. Lalu ada dualistik yang memandang satu fenomena dari dua sisi, yaitu dari sisi materi dan dari sisi rohani. Lalu ada tafsiran yaitu berbentuk empirik, yaitu cara manusia menafsirkan fenomena berdasarkan pengalaman indera mereka. Dan yang terakhir adalah idealistik, di mana manusia percaya setiap hal hanya berada dalam pikiran. Mungkin karena di dunia ini tidak ada yang ideal, seperti yang ada dalam pikiran kita. So nothing is ideal, nothing is perfect. Demikianlah perjalanan kita dalam dunia antologi ini, Pak Eri dan teman-teman. Dua hal yang bisa saya simpulkan dari perjalanan panjang kita ini,
bahwa ontologi itu merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat tentang sesuatu, bagaimana sesuatu itu ada. Kemudian ontologi juga menjadi salah satu karakteristik ilmu yang akan membantu kita menjelaskan tentang apa dan apa yang ingin kita ketahui tentang ilmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.